2022 Bapak Ibu kita masih Allah berikan hidayah yang kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Mudah-mudahan ketika itu akan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat serta salam juga kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ala tasubu kama tasubul malaikatu inda rabbiha faqulna ya Rasulullah kaifa tasubul malaikatu inda rabbiha qala yutimmu suhuful ula wa yatrafasu fi safi wa muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW keluar kepada kami dan bersabda, bukankah kalian ingin berbaris sebagaimana safnya malaikat di hadapan Tuhannya? Kemudian kami bertanya, bagaimana malaikat berbaris di hadapan Tuhan mereka? Rasulullah bersabda, mereka menyempurnakan saf-saf pertama dan rapat-rapat di dalam saf. Jadi subhanallah ya, itu keutamaan tentang saf dalam berjamaah. Kalau itu nasabnya seperti malaikat, aku itu berlomba-lomba dalam memenuhi saf. Cuma kita tinggal ngabli dalam mau kasih di tiang-tiang, dan artinya lalu berjamaah. Ada berbagi di depan kita, penuhi dulu salat berjamaah, jadi penuhi depan dan belakang. Zaman Rasulullah, Bapak Ibu, ada sahabat namanya Sauban. Sahabat Sauban ini sholat di sebelah bagian kanan terus. Jadi beliau ini kalau sholat sebelah kanan terus. Rasulullah ini kan kalau sebelum sholat beliau noleh dulu ke jamaah. Suku bakum fa'inna tasuyata di tamam sholat atau di sholat. Ya. Jadi Rasulullah kalau nak sholat noleh dulu ke kiri kanan. Dikinai dulu, rapat belum, lurus belum. Bahkan di dalam hadis Bapak Ibu ada tak Rasulullah menjelaskan sholat berjamaah diperpanjang surat? Tidak ada. Kalau sholat berjamaah malah tidak pernah Rasulullah satu juz. Ya, ngapa? Itu Rasulullah melalui ke kiri kanan supaya kita tahu bahwa ini ada yang punya kita hormati kawan begini, asal buat macam-macam ini. Maka imam itu mutawassit itu sedang-sedang saja, walaupun dimaksud kalau sholat tahajud adalah wujud sholat, cuma ini sholat berjamaah. Ada yang tahu ini itu bapak ibu yang kemudian bangun Islam itu imam. Ya, Rasulullah mengajarkan itu. Jadi orang dulu bersama kita. Ini ada sahabat namanya sahabat Sauban. Sahabat Sauban ini biasa sebelah kanan dia, tapi ada pojok dalam hadis. Kemudian suatu ketika sahabat Sauban ini tidak datang berjamaah, padahal berjamaah aktif jamaah masjid mungkin yang itu adalah masjid Al-Quran. Bapak-bapak tahu kalau berjamaah aktif bisa jamaah aktif, kok ini tidak datang? Rasulullah mencontohkan tidak datang sahabat Sauban ini. Jadi kita betul-betul kalau ada jamaah kita biasa rajin ke masjid, kok dari masjid datang seperti mungkin Ustaz Adin Somad yang lagi hadir. Maka sahabat datang ke rumah beliau. Begitu datang ke rumah sahabat, ditanya mengapa sahabat tidak datang. Dalam riwayat, kira-kira perjalanan antara tempat Rasulullah dari masjid ke rumah sahabat-sahabat itu Bapak Ibu, salah satu saat berkisaran 3 jam dalam riwayat. Jamaah tetap Rasulullah 3 jam. Rasulullah datang ke situ. Ya. Begitu datang bertanya kepada istrinya, mana Sauban?
Mana sahabatku sahabatku? Kata istrinya, wahai Rasulullah, sahabat sudah meninggal dunia Pak Rasulullah. Tiap hari Bapak Ibu pernah keluar selalu berjamaah di mana bisa di rumah. Itu di samping masing-masing masuk ke jauh. Jadi penting berlomba-lomba memenuhi dalam sholat. Tapi ada kejadian yang lain lagi. Ada sahabat Anas bin Malik, semua yang berlebihan dalam ibadah. Anas bin Malik ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang pemuda. Dia ini rajinnya ya Rasulullah, kalah sahabat-sahabat senior ini kalau ibadah. Sholat nih, baca Quran nih, puasa sunnah nih, melebihi sahabat-sahabat senior ini. Kenapa ya Rasulullah engkau dengan pemuda ini? Rasulullah, maaf, aku udah kenal siapa dia. Waktu lagi majlis Rasulullah datang aja Ar-Rajul. Datang pemuda itu yang dimaksud sahabat Anas itu di dalam kitab. Begitu datang ya Rasulullah, inilah pemuda yang ngomongkan yang ibadahnya melebihi sahabat senior pada masih muda. Sholat ini, puasa ini, baca Quran. Begitu Rasulullah tengok, Rasulullah malah terkejut. Kenapa terkejut? Ternyata pemuda itu ada stempel tanda-tanda waktu iblis malah kita. Sedangkan sahabat Anas itu kagum dengan kelebihan ibadah pemuda ini. Ternyata inilah cikal bakal Khawarij. Itu loh kita. Akhirnya Rasulullah SAW sampaikan kepada Anas, ya, ini pemuda ini tak biasa ini. Panggil ini begitu dipanggil Rasulullah SAW, ditanya, kamu kan rajin ibadah, tapi kamu ada yang beres seperti itu. Mesti aku kamu waktu ibadah itu merasa lebih baik dari yang lain. Betul, naam ya Rasulullah. Jadi aku merasa ibadah itu lebih baik dari yang lain. Nah ternyata ingat jika bakal dalam riwayat Khawarij merasa lebih baik daripada orang lain. Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu ditangkap dulu, kata Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar dan berhasil, kemudian disuruh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, terakhir Sayyidina Ali, dan Ali berhasil. Maka waktu terjadi pertempuran antara Islam dengan ini perpecahan ternyata yang memimpin Khawarij pemuda menjadi pimpinan Rasulullah SAW. Kemudian pimpinan Khawarij maka hati Bapak Ibu di segi ibadah jangan sampai merasa lebih baik dari orang lain. Biar kita, ya, menurut Indah Tawami itu ada 3 ciri Khawarij. Khawarij memecah umat Islam. Yang pertama, galak, tukang memvonis, mudah memvonis. Aku dalil pertama, Rasulullah SAW waktu pembagian harta ghanimah hasil perang itu Rasulullah kan didulukan dulu keluarga-keluarga beliau. Ini Khawarij itu benar Rasulullah. Aku pasti gitu ya. Kalau ke keluarga dulu, ya, jadi kasihlah, ya, benar Rasulullah. Makanya Khawarij itu tentang, benar ini Rasulullah. Jadi dulu kan bani-bani dulu kata Khawarij tanpa tabayun, mudah memvonis, itu gaya Khawarij, ya. Jadi Khawarij itu mudah menyalahkan, mudah mengkafirkan, mudah memfitnahkan, mudah mensyirikkan, mudah. Itu ciri-ciri Khawarij. Yang kedua, ibadah mereka kata Rasulullah, kamu tidak akan bisa menyayangi Khawarij dalam ibadah. Kalau Bapak Ibu, mereka ahli tahajud, keinginannya lebih dekat mereka, bahkan mungkin imamnya lebih dari itu. Ya. Saking mereka tuh ahli ibadah, Quran mereka lebih fasih dari itu, mulut mereka lebih indah dari itu. Karena
paus-paus, tapi tidak lebih dari mulut saja, bukan di hati. Ya, kita pawaris. Ya. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab itu beliau sampaikan, ya, wong hawarisi, wong Islam selalu diserang, wong kafir non muslim dengan wong munafik malah selamat dari mulut mereka. Jadi yang diserang itu Islam pula. Mungkin yang diserang. Kemudian tidak pernah ada yang masih pernah dibahas. Yang dibahas ini wong yang ahli ibadah atau ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan Bapak Ibu dijauhkan pemahaman keluarga kita dari khawarij. Amin. Ya Allah. Mahajir ya. Ahli ibadah tapi punya jika bakal dari khawarij. Ingat melipuni salah lagi. Yang betul lakunya lah. Ustaz kamu Ustaz bid'ah, yang kami nilai yang sahih. Amin. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fi nidai wa sawtil qulan ma lam yajidu illa tasbihu alaihi la tasamu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, seandainya orang yang mengetahui besarnya pahala mendatangi azan dan shop pertama kemudian untuk mendapatkan harus diundi, niscaya mereka akan mengadakan undian, berebut mendengar panggilan azan, berebut menjadi muadzin. Masyaallah. Yang afdal itu berebut jadi muadzin, jangan berebut jadi imam. Ya. Itu mak jadi imam juga, mak jadi makmum, cuma modalnya amin. Wah, masyaallah itu mak jadi makmum. Jadi imam tuh afdal nanggung jamaah. Kalau imam tidak sah, jamaah tidak sah, dan tanggung ke imam. Ya. Kalau muadzin, masya Allah, sah pahalanya. Ya. Jadi kalau tahu misalnya datang mendatangi azan dan sholat pertama ini, mereka akan melomba-lomba untuk diundi. Fatwa MUI terbaru Bapak Ibu. Di MUI pusat sudah memfatwakan tentang permainan boneka capit. Jadi dari MUI sudah difatwakan boneka capit hukumnya haram. Dari MUI pusat sudah difatwakan. Jadi anak itu tidak usah lagi dibiasakan main boneka capit. Karena dari MUI pusat sudah difatwakan hukum main boneka capit itu haram. Apa haram? Alasannya dari MUI itu karena Bapak Ibu itu kan mengundi nasi, beli koin, ya, beli koin dimasukkan anak-anak kan, sudah itu kadang dapat, kadang tidak dapat, dilarang mengundi nasi. Ya. Jadi dosa. Sekarang kan lebih mahalnya bukan cuma di seluruh Indonesia, lagi program. Ya. Jadi termasuk bagian dari judi, mengundi nasi. Mungkin sama dengan bapak ibu dulu, masih muda dulu ke pasar malam. Ya, lempar gelang, baca dulu ya, lempar gelang, ya. Nah itu termasuk itu bagian undi nasi, beli gelang, aktif lempar gelang, botol ya. Nah, itu termasuk undi nasi. Tapi beda dengan bapak ibu misalnya, ini kan yang tahu. Belanja itu dapat kupon misalnya, ya, dapat kupon kan, itu hadiah. Kita kan tidak beli kupon, kita beli barang. Cuma karena akhir tahun ada low price, ada kupon nanti diundi, dapat kulkas, dapat motor, yang lain boleh. Yang tidak boleh itu beli koin, beli kupon itu tidak bermanfaat, tidak undi nasib. Tapi kalau kita beli, misalnya beli barang, tahu-tahu ternyata dikasih kupon dapat hadiah, boleh. Bahkan dalam bab musabaqah Bapak Ibu perlombaan, ya, dalam perlombaan itu, ya, kalau ada duit pendaftaran nih dibahas dalam bab perlombaan. Kalau ada duit pendaftaran la taj'alu, ya, hadiah. Jangan dijadikan duit pendaftaran sebagai hadiah. Ulama sepakat pendaftaran dijadikan hadiah hukumnya haram sama dengan judi. Jadi jangan dijadikan duit pendaftaran hadiah.
Terus kalau pendapatan untuk konsumsi yang lain jangan dijadikan hadiah. Untuk hadiah mah cari donatur atau kita menulis yang RT kan, ada yang 150.000, 20.000, minta pejabat-pejabat, ya mau duit untuk hadiah boleh. Jangan duit pendaftaran dijadikan hadiah. Yang kedua, kalau memang duit pendaftaran dijadikan hadiah, menurut pendapat Imam Syafi'i masih ada pengecualian bil muhalil, ada muhalil. Muhalil itu perantara. Misalnya ada 5 tim dalam lomba ini, harus ada 1 tim yang tidak bayar, tidak ada pendaftaran. Jadi 5 bayar, si kok tidak bayar. Dan yang 1 tim ini memang ahli dalam main, dia bisa kemungkinan menang, boleh namanya muhalil. Ya, cuma kira-kira lagi di pemain mana dapat cuma daftar bayar dulu si hotel dan bayar itu apa? Ya. Itu solusi kalau memang nak dijadikan di pendaftaran sebagai hadiah, harus ada muhalil atau dari salah satu pihak. Bapak ibu aku cuma main badminton, misalnya aku hadiah. Kalau hadiahnya dari si A main semote, kalau kamu kalahkan aku, puncak hadiah kamu 1 juta, boleh. Tapi yang B tidak boleh ngomong, kalau kamu kalahkan aku, sama ya puncak 1 juta aja jadi itu. Ini cuma sepihak. Jadi kalau kamu kalahkan aku, puncak 1 juta. Yang B tidak pengaruh, tidak ada perjanjian. Jadi namanya hadiah boleh. Yang atau itu dari dua pihak. Kalau bola mana patungan, beli bola badminton kan ada patungan ya. Saya main cuma 2 nih 5.000. Nah, tinggal cuman kalau sapi yang kalah, ya, nah itu lagi bilang duit ya. Walaupun kecil, hinaan main bola, pemain bola saja kecil saja. Oh itu tadi kecil, judi kecil berarti. Jangan bayar yang kalah yang main bola. Ya. Jadi patungan saja ya. Sekali main 5.000 misalnya, sekali main 5.000 boleh. Kalau bayar bola masuk kalah bayar bola. Ada pertanyaan mau ibu? Silakan. Nah, dompet. Kalau memang tanpa ada duit pendaftaran boleh itu daftar di kupon atau jalan santai, sapi yang ikut dibagi kupon, sudah ada pendaftaran, ada hadiah, dapat mobil, mobil ya. Karena tidak beli kuponnya ya. Paham ya? Tapi panitia ini saling baik rugi itu kalau tidak bayar si ikut 10.000 harus dimasukkan jemu yang dibayar dulu tadi. Anu halilnya. Jadi mungkin ada 200 yang jalan santai, mungkin ada 10, ada 20 yang dibagikan kupon juga, tidak bayar. Namanya halil, dia berhak. Ya, berarti cuma sepihak hadiah yang itu halil namanya. Jadi jangan beli kupon. Kalau di kupon lomba, jalan santai, sepeda ataupun yang lain, ibu-ibu yang di KMT misalnya begitu datang dibagi kupon boleh. Yang jangan beli kupon. Yang lain, kata kau dulu. Memang misalnya kalau kita nabung ya misalnya 100.000 misalnya setahunnya kan jadi 1.200.000 lebih kan ya jasa nabung misalnya 1.500.000 misalnya setahun itu jasa nabung Ada jasa ganti nama jasa al-intifa'u minad dari dikatakan riba itu mengambil manfaat dari utangan. Nah, ya. Jadi mengambil manfaat dari utangan itulah dinamakan riba. Dulu sampai jangan 1.200.000 minjam dulu, yuk minjam dulu duit. Tapi kita capeknya, tapi gitu. Kalau jadi cuma pijit itu daripada sakit gak itu saja juga riba. Kenapa mengambil manfaat dari pinjaman? Ya. Bapak ibu nak ke Palembang, aduh pinjam duit, yang berapa duit? Ayo, tapi pulang dulu, mobil dicuci dulu. Aku nak berangkat ke Palembang,
Nah ini termasuk riba. Apalagi yang disyaratkan uang administrasi, apa uang admin, uang jasa, nah kita timbungi itulah yang dikatakan riba. Tapi kalau kita utang dan ada akad ditambahi, kita lebihkan pas balikan, ini sudah Rasulullah. Yang penting jangan diakati, jangan ada embel-embel nih. Minyak dulu kan di 10 juta, minyak di 10 juta, kapan? Sebulan, insyaAllah balikan. Begitu sebulan, kita ada duit, kita balikan. Dibawakan hadiah, dijodohin lebih 500.000, bawakan juga buah-buahan, itu tanda itu paham itu. Ini kadang-kadang dijami bermasalah pula kadang-kadang. Itu yang bayar deh, nanti lebih kan. Yang nanti bisa nanti harus paham ya. Ustaz amal, ustaz banyak ada bermasalah dalam amal. Pokoknya kalau diuji dengan duit banyak gagal. Terus ini sekarang ibu. Jadi kalau diundi maksudnya tidak beli kupon, ya boleh. Tapi kalau beli boleh, kecuali ada kali. Ya. Kemudian Bapak Ibu, tapi dalam pelapasan azan ini diingatkan lagi. Pelapasan azan itu pasti banyak yang salah. Kadang cuma dari ketua tersinggung, ketika lagi azan, ya. Bukan cerita azan subuh tadi, saya ibu dulu yang azan subuh bukan. Jadi umum ya, umum maksudnya. Jadi lapas azan itu kan jangan salah. Jadi kalau diwasalkan perlunya jangan bilang. Kemudian jangan Allah, bukan Allah, bukan tidak ada huruf baunya. Allah, jadi Allah atau Allahu Akbar. Tadi nama sebut Allahu Akbar. Kalau nanti sebutkan di wakafkan. Tapi kalau nanti tersebut perlunya jangan hilang. Allahu Akbar. Ya. Asyhadu alla ilaha illallah banyak cuma asyhadu wasyhadu. Bukan asyhadu. Ashhadu. Kita asyhadu ya. Syaratnya asyhadu alla ilaha illallah. Jadi asyhadu salah ya. Jangan asyhadu Allah. Ada apa nih asyhadu ya. Kemudian ini aku juga masih terdengar sebagai masjid itu asyhadu Allah masih baca ini antu ya. Padahal itu kan idhar hilang itu asyhadu Allah ini masih baca asyhadu Allah. Ada lagi yang tidak minat tulisan mungkin pikirnya fathah sebelum lafaz Allah ditebalkan. Ada juga asyhadu Allah ada juga ya. Jadi salah karena sukun sebelum huruf lafaz Allah ya. Bukan fathah. Jadi asyhadu Allah bukan doa atau bukan. Ini kalau salah asyhadu Allah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah salah pula. Mesti asyhadu anna ya. Seharusnya asyhadu ya ini asyhadu anna itu diperhatikannya banyak ya Pak Agil itu hilangkan huruf A. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seharusnya asyhadu anna ya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan rusul ya. Rasulullah. Ini kalau salah ini banyak merembet lagi. Hayya 'alas shalah saja banyak yang salah kan? Ya. Yang seharusnya pakai ala dia pakai ala. Ya. Hayya 'alas shalah itu ha besar, tak bukan diganti ha. Dia ini hilangkan huruf
apa ain ya. Jadi dia hayyalas sholat, hayyalas. Jadi awal hilang. Jadi hayyalas sholat, bukan hayyalas sholat. Hayya 'ala sholat, ala. Hayya 'ala sholat. Kalau salah hayya 'ala sholat dibaca hayya 'ala sholat, hayya 'ala falah salah juga di masjid. Mesti dia ngomongnya hayya 'ala falah, hayya 'ala. Karena salah dari awal, sama cak asal tadi. Jadi dia hayya 'ala falah, bukan hayya 'ala. Hayya 'ala, bukan 'ala, bukan hayya 'ala. Ini hayya 'ala. Hayya 'ala falah. Ada hayya 'ala falah. Ujungnya hadis, ya. Kemudian subuh ditambahi, jangan sampai kha diganti ghaib. As-salatu khairun minan naum. Dah haram manjakan naum itu, cuman kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu maknanya kurang pas. Ya, tidak salah. Ya, tidak ada jadi tentang mengharamkan manjakan naum. Cuman kalau diterjemahkan bahasa Indonesia, tidak mendengarnya. Karena kalau di Arab dengar mungkin ketahui. As-salatu khairun minan naum. Karena artinya yang menjadikan lemah dengarnya. Salat lebih baik daripada tidur. Jadilah ini panjang naumnya. Salat lebih baik daripada tidur. Kurang jamaah itu tadi ya, banyak tidur, kita nggak kesulang, ngajak tidur gitu. Nah, tapi tidak salah, tidak sampai haram dari sini. Tapi sebaiknya yang dipanjangkan sholatnya bukan tidurnya, bukan naumnya yang dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi jangan la ilaha, mana la ilaha? La ilaha illallah, bukan hak. Ini Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemana hak itu? Ya, ha illallah, bukan hak illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu hak. Ya, bukan hak, ha illallah. Itu boleh ya. Jadi itu jangan salah ucapkan la ilaha illallah, bukan la ilaha. Dikatakan kita kontrol la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian ada jenis zikir bapak ibu badannya gerak-gerak. Kalau zikir badannya goyang-goyang, mirip zikir goyang-goyang. Boleh tak? Boleh. Boleh saja. Tak ada dalil haram bergerak. Memang dia tu mungkin saking menjiwai. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dan dia lebih plong mungkin, lebih merasa dekat dengan Allah dengan meluapkan gerak-gerik itu. Yang pentingnya kan guling-guling itu. Kalau guling-guling lain cerita ini, kalau ya, ini masih normal, masih cuma la ilaha illallah. Ya sudah. Karena kalau kita dilapaskan, zikirnya jangkar, badannya dikakukan, sakit dulu. Misalnya Abdul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, saru badan yang dilembutkan. Tapi kalau zikir kita pelan, lemah zikir pelan. Tapi kalau dijamurkan, badan dikeraskan macam pingsan. Ya, makanya betul agak refleks itu. Ya, jangan ditanya dalilnya hukum zikir ini. Ya, namanya refleks. Mana? Bapak ibu minum kopi, masya Allah, lemahnya bener deh. Oh ya, makan tempe, cukunya lemah, mantap ini. Oh, gerak badan deh, saking lemah ini. Itu refleks, ya refleks. Jangan. Atau langsung bola yang dilebut bola mereka dalam dunia ya. Itu kalau nak gol, baru nak gol, kira-kira mana? Pacak diam saja, gol lah sakit badan gitu ya. Mesti nak diluapkan, gol
nah itulah. Jadi jangan mudah jalankan ahli torikot itu, ya. Jangan tuh torikot tapi hati keras. Ciri-ciri ahli torikot, ahli zikir itu hati mereka tuh lembut, dan dalam debat merasa mulai baik dalam diri salah. Itu ahli torikot, ahli zikir itu. Ini ahli zikir mulutnya tidak baca dijago, ya, berarti salah, masih ada kesalahan dalam majelis torikot itu. Karena lembut tuh yang torikot. Terus bapak ibu yang lain, silakan. Aku ban, ya jangan menyalahi jadi jangan Allahu Akbar. Nah, itu adalah sabtu lisan atau keceplosan. Sama kita tahlilan. Mudah-mudahan kalau di RS tidak lagi. Karena kalau di masjid di daerah-daerah itu kan masih ada sebagian tahlilan itu kan bacanya yang membudidayakan, memanjangkan, yang tidak dipanjangkan. Qul huwallahu ahad. Mana qul pendek mana ada qul. Salah enggak? Ya, aku baca lebih panjang tuh. Yang banyak kan kali ini. Qul huwallahu ahad. Terus Allahus samad. Baru rame-rame. Lam yalid walam kufuwan ahad. Itu dari dekat ulama, kita langsung lam yalid walam yulad. Ngikut dari awal. Jangan dibiasakan tahlilan dipimpin imam apa yang mimpin wallahu ahadulillah samad. Baru jamaah rame-rame. Lam yalid walam yulad walam yakul lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kembali tidak beranak, tidak diperanakan, tidak dibaca wallahu ahad. Allah tuh yang tidak beranak dan tidak beranak, kita tidak baca itu. Kita cuma baca lam yalid walam yulad. Arti lam yalid walam yulad tidak beranak dan tidak diperanakkan. Salah. Lam yalid walam yulad. Makanya kalau tahlilan itu dari awal, jangan dibiasakan. Al-Falah dari awal, Anas dari awal, Al-Fatihah juga dari awal, ada kan? Yang ini bagus sambung. Dia tahu dari mana lagi membudidayakan, ya. Jadi kalau baca tentang tahlilan itu dari awalnya diikuti, jangan sepotong-sepotong tengah-tengah. Jadi bukan nyalakan tahlilan, perbaikan bacaannya, sama jangan ikut di pertengahan. Ada yang lain mau ikut sekarang? Ayo, koma itu sekarang kita di komat salat tuh itu dalam ini ya. Jadi Allah asyhadu la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai waw. Tidak ada di dalam hadis tuanya tuh. Jangan ditambahi yang sudah terwahid. Iqamah ada sebagian itu iqamah pakai waw. Allahu akbar asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jangan pakai waw. Ini komat ini, ya, bukan sadar. Jadi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis sholatu, qad qamatis sholatu, qad qamatis shalah. Ya. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bapak Ibu, sunnahnya azan diperpanjang, iqamat dipercepat dalam hadis. Azan diperpanjang, iqamat diperlambat. Ini dalam balik. Iqamat lambatnya. Jangan mampir masjid Al-Bahar, jangan mungkin nampak satu jangan datang keluarga dari mana baru datang. Dengar iqamat apa? Azan iqamat. Bingung deh. Allahu akbar, Allahu akbar. Bingung lagi. Azan iqamat ini. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Tapi bingung, ini adalah iqamat. Ya. Jangan cepat. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah. Jangan dilambatkan iqamat itu. Ya, dipercepat bacanya. Azan yang dipanjangkan di sautin alim, suara yang tinggi, kemudian tawil diperpanjang. Yang lain Bapak Ibu sekalian,
Kalau jarak sama Rasulullah sampai Rasulullah itu mengajukan waktu kali sholat, sahabat dan nunggu sampai dia merewet sampai sempat hampir ketidur. Gitu bahkan tadi sahabat tadi jarak dari di masjid itu jauh. Ada sahabat yang lain saking jauhnya karena masih datang ke masjid belum telat, berarti lama jarak. Cuma zaman sekarang kan kita tahu dalamnya cuma banyak gawi. Makanya umumnya al-adatu muhakamatun. Apa al-adatu muhakamatun dalam usul fikih itu? Adat itu menjadi hukum kebiasaan. Kalau masjid itu dibagi lagi dikeliling lah bapak ibu, umumnya iqamah 10 menit umumnya. Masjid muslimin, masjid Mojo, masjid Asolim, masjid yang dulu masjid besar ini Asol, KPR, Gagak Misi, Nurul Pala, Sukajadi, yang masih besar, masih seperti itu, bukan yang lorong-lorong, yang masih besar. Itu rata-rata 10 menit tadi. Lemah 10 menit itu. Kalau mau tidur baca dulu, baca sekali nanti sebentar, nanti kamar mandi dulu, imam belum datang masih harus sempat. Jadi umumnya saja kalau ada itu muhakamat, jangan terlalu cepat, jangan terlalu lama. Terlalu lama adalah makmur, nanti tidur belum kumat. Sholat tahiyatul masjid, sholat qabliyah belum juga masih ragu ya. Nah, ada juga masalah minggu. Jadi rumah boleh sedang saya tawasid. Yang penting hasil musola. Makanya paling mantap tuh ada jam di kita waktu iqamah. Itu konsekuen. Kalau jam waktu iqamah jam itu konsekuen. Cuma nak sholat tahiyatul masjid, ini kudai. Bangunin lagi. Kalau tak ada jam, tinggal iqamah sholat juga ada. Nanti jam iqamah. Cuma kalau ada jam yang agak besar waktu iqamah, pikir deh, apa beli jam gitu. Jadi al-adatu muhakamat rata-rata masih main fakultas kita. Apa tadi ada hikmahnya. Biar jamaah ini tidak segala ada aturannya. Namanya jamaah. Udah rusak. Bersih. Kata lagi jualannya. Ini benar. Ada Robil, ada yang menggunakan tasbih. Bapak-bapak sudah berpikir dulu kan masih ingat man asqata minal fatihati au biharfi au tasdidati lam tasihha qira'atuhu wa salatuhu. Barang siapa yang cacat al-Fatihah biharfi hurufnya au tasdidati atau menghilangkan tasdid au abdala biharfin atau ganti dengan huruf yang lain, lam tasihha qira'atuhu wa salatuhu, tidak sah bacaan al-Fatihah dan tidak sah juga salatnya karena rukun salat. Al-Fatihah itu memang yang rukun, ya. Jadi maksudnya jangan sampai salah. Maaf bapak-bapak, ibu, kalau gitu misalnya baik imam makmum, apalagi imam kalau masih salah dalam tasdid misalnya, kalau bagus dan bagus suara itu lawan masing-masing. Cuman kalau masih maksudnya menghilangkan ini fatal. Justru seluruh jamaah wajib salah dulu sholatnya gara-gara imam menghilangkan tasdid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kepasihan iqra masuk ke kha. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan hamzah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu salah juga. Ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah ini kalau ini alhamdulillahi rabbil alamin hilang tasdid bahaya. Ya apalagi alhamdulillahi rabbil alamin. Kok dia pakai hamzah? Berarti mengganti huruf dengan huruf yang lain. Alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan apa saja diperhatikan untuk makhluk hurufnya itu yang diperhatikan. Ya.
didengar. Ya. Kalau hamzah al itu di bawah, itu paling bawah. Al. Jadi alhamdulillah, ha yang kedua al-ha. Ha itu didengar. Alhamdulillah Rabbil alamin. Bapak Ibu kalau ada di Palestina dan masjid ini, dengarlah dia mengucapkan assalamualaikum. Dengarin. Maka mereka main tekan ini ya. Assalamualaikum. Apa itu? Tidak jelas yang kalau hukumnya itu. Assalamualaikum. Kaifa harus saja dia cepat. Kami kalau ngobrol dengan teman-teman Arab. Kaifa. Bukan seperti kita belajar bahasa Arab. Kaifa halo. Bukan itu. Cepat. Assalamualaikum. Jadi ditekan dia ayat itu. Kalau kita assalamualaikum, bilangnya atau main, ya. Padahal assalamualaikum dan assalamualaikum, ya. Cuma ini masalahnya al-fatihah. Assalamualaikum tadi kan bukan termasuk dari al-fatihah. Jadi jangan menghilangkan huruf tasdid. Rabbil, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ar-rahmanir rahim. Jangan sampai hilang tasdid. Ar-rahmanir rahim. Nah, hilang nih. Pak Imam ini hilang, ya. Baca ar-rahmanir rahim. Ar-rahmanir rahim. Dibaca ar-rahmanir rahim. Ya, salah. Maliki yaumiddin. Tasdid iya, tasdid iya itu cuma ditekan, jangan ditahan. Karena yang ditahan itu cuma gunna musyaddad nun sama mim. Yang ditahan ditekan juga itu cuma nun tasdid, mim tasdid. Kalau ya jangan ditahan, ditekan saja. Iya, jangan iya, jangan. Karena itu bukan guna musyaddad yang non mim, ya. Jadi caranya iya, jangan iya. Nah, ya. Iya na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu baca kana saja banyak yang kana pakai hamzah. Sedangkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini iya karena kudu karena itu hamzah bukan ain. Jadi karena ditekan, ya. Iya karena kudu iya karena nasta'in. Banyak juga manjakan kudu, banyak itu manjakan kudu itu refleks itu yang karena biasa. Iya karena kudu iya kudu difokusi ke nada. Lagi manjakan huruf itu. Iyyaka na'budu wa salahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas harus pakai shad, ihdinas pakai sin. Ihdinas siratal mustaqim. Huruf itu dipangkal lidah sejajar dengan langit-langit. Jadi tidak mungkin mesti huruf kok itu bunyi mustaqim. Mesti mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau ihdinas siratal mustaqim, kaf itu pakai kaf berarti itu. Bukan pakai kaf. Karena kaf itu ihdinas siratal mustaqim, ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina, huruf za'ikat salah satu 3 huruf yang ujung lidah ditempelkan di seri bagian atas, di depan bagian atas. Jadi ta, za, ro. Makanya kalau baca lagu hak ketahuannya cuma kadang salah tuh. Fahadis, salah itu. Kalau fahadis, jangan fahadis. Itu fahadis berarti besar biasa sulit. Fahadis. Fa'amma man fakulat. Kalau ini macam fa'amma man
sulat, oh berarti salah ini. Mana? Za. Iza ini kemilu. Siratal lati, jangan lazi. Itu kan masih banyak. Siratal lazi, bukan za. Ya. Siratal lati. Ya. Siratal latina an pertama hamzah. Siratal latina an jelas an di bawah apa? Siratal latina an baru ditegak. Huruf ain. Siratal latina an'amta 'alaihim banyak yang alaihim. Seharusnya ain. Siratal latina an'amta 'alaihim. Yang banyaknya nanti huruf dot diganti dal. Maghdu ini banyak diganti maghdu. Ghairil maghdu. Ini kan seharusnya huruf dot itu kan ujung tiga tempelkan gerakam bagian gerak kanan ke kiri. Ini pun harus walaupun giginya habis. Yang penting tempelkan saja terserah ya. Yang penting kan letaknya gitu. Ya. Jadi kita masih banyak yang baca ghairil maghdu. Du itu dal. Ini bukan dal, dot. Ghairil maghdubi 'alaihim bukan alaihim. Lain itu hamzah. Alaihim. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim banyak yang menghilangkan musaqal ilmi, banyak yang menghilangkan tasdid ilam. Imam makmum sama saya gitu, dalam menghilangkan, kadang tidak terkontrol. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin, hilang tasdid aja di salat di hadas salat berjamaah itu. Dari imam menghilangkan tasdid ilam. Banyak itu. Padahal itu kan ada tasdid lam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini dah ilmiah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lam tasihha qira'atu wa tidak sah bacaan Al-Fatihah dan tidak juga sah sholatnya intamada apabila sengaja. Yang lain Bapak Ibu saudara. Aku yang balik 2 hari lalu sholat di masjid Rahman di masjid. Sudah sholat, sudah azan maghrib itu. Beberapa jemaah itu dia sholat rakaat 2 kali. Sholat pada maghrib. Iya. Sudah azan, sudah salam ya, sudah lagi sholat lagi. Nah, kemungkinan di Korea, satu di Korea, yang kedua ini baru sholat. Bukan, yang pertama yang besar kemungkinan tahiyat masjid, yang kedua ini Korea. Iyo, kita datang dari azan subuh. Ya, kita ini, bapak-bapak kan kita datang azan subuh ya. Nah kan, Korea subuh itu berkah. Cuma waktu masih ada sedang. Jadi kita sholat tahiyat masjid dulu, selesai salam, itu sholat qobliyah subuh. Kita datang yang asal maghrib, kita sholat ada jarak umat saja. Maka kita sholat tahiyat masjid dulu, masih ada kira waktu 2 menit lagi sholat qobliyah maghrib. Jadi kalau itu kali itu berarti mungkin sekalinya tahiyat masjid, sebelumnya qobliyah. Sebenarnya kalau maghrib itu sekali saja jelas. Kalau ketika dalam sekolah saya kamu saya kopiah sekali tahiyat masjid. Ini benar. Bisa dimaafkan.
Dan ada catatan cinta amanah apabila disengaja. Kita kan berusaha, ya kita kan berusaha. Cinta amanah tahu hati itu dibaca apa. Solusinya baca, carikan ustaz-ustaz kode masih Al-Quran selesai. Yang dulu pensiun dari Mangkara. Cadel saya dijanjikan dari imam. Nabi Musa kan cadel. Nabi Musa kan cadel. Ngaku waktu Fir'aun mimpi itu di samping Isra saja. Kalau ada sholat Isra sekarang ini jam 6:01. Jadi Bapak Ibu, Nabi Musa kan cadel zaman Fir'aun. Fir'aun ini kan mimpi akan ada seorang laki-laki menghancurkan tahta kerajaan. Fir'aun ngaku ke rohibnya pendeta benar kan mimpian ini. Begitu disampaikan ke rohib pendeta betul. Makanya Fir'aun seluruh bayi laki-laki harus dibunuh yang baru lahir, dibunuh. Saat itu lahirlah Nabi Musa. Betul Nabi Musa lah khawatir jangan sampai ketahuan Fir'aun, dibunuh Fir'aun, dimasukkan dalam peti, dianjurkan di laut. Begitu dianjurkan ke laut, ternyata peti ini bukan yang kemana-mana, malah depan kerajaan Fir'aun berhenti. Begitu diambil, peti diambil, ternyata bayi laki-laki ditemui oleh dayang-dayang Fir'aun, pembantu-pembantu Fir'aun. Waktu diambil dilihat bayi laki-laki, rupanya istri Fir'aun lalang pengen bayi laki-laki. Diambil, dikinainnya, dicium-ciumnya lah Nabi Musa, ya, sama Asia, ya. Siti Asia ini kan termasuk ahli surga. Khairul nisa, termasuk perempuan terbaik itu Asia, istrinya Fir'aun. Jadi Bu, walaupun laki itu setengah Fir'aun masih bisa kemungkinan ahli surga. Dan itu salah satunya. Tapi waktu digendong oleh Asia ini, Fir'aun nampak, ya, Fir'aun nampak ngaku ini, ya, ngaku ada bayi laki-laki. Begitu Fir'aun ngomong dan dului sama Asia, enggak, ini khusus bayi ini tidak boleh kamu bunuh. Ini bayi aku yang akan merawatnya. Fir'aun dipahami, jadi Fir'aun walaupun kejam takut tak bini dulu. Banyak kan, masya Allah seremnya, kumis tebal. Tapi waktu di rumah takut kami awal. Banyak yang takut nggak? Mudah-mudahan jangan takut kami dia tak boleh. Arijal mau malah bisa laki-laki pemimpin. Nanti takut kami. Jadi singkat cerita begitu untuk memastikan ini nanti bayi yang disesuai mimpi atau bukan. Fir'aun ini tunjuk bara api dengan makanan yang lezat, makanan roti-roti yang nikmat untuk bayi. Maka Allah menyuruh Nabi Musa makan bara api. Ceritanya, akhirnya makan cadel Nabi Musa begitu besar. Maka ada yang jubirnya yang menyampaikan penyambung lidah Nabi Musa, namanya Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Menunjukkan saudara Nabi Musa. Nah, cadel ini bukan masalah Nabi Musa, ini cadel ini dah afdal jadi imam. Ya, Allah mengenai jadi jelas. Ya, jadi orang cadel itu tidak afdal jadi imam. Ya, kecuali ada yang lain. Itu saya tanya misalnya, ada bapak-bapak, ibu-ibu masuk rumah sakit itu nanya ke anaknya, cuma anaknya nih cadel. Ya, mana kabar bapak ibu? Udah meninggal, bingung gitu. Udah meninggal gitu ya. Udah meninggal, bingung. Tahu sadar disuruh ya. Apa itu kalau sedih? Imam. Jadi solusinya tadi lah. Ya, kalau baca generasi yang muda-muda tampilan, tapi dibina dulu, ya. Dan ikut sistem masjid Al-Quran. Yang muda-muda juga harus ikut aturan, ikut sistem amal fikih di sini. Jangan bagi muda lupa betul, lagi jamaahnya kan. Jadi dia ikut sistem amal fikih di sini. Generasi, kalau ada ustaz-ustaz, santri-santri kurang mau kemudian liburan ini, pakai untuk imam-imam tahu
Bulan Ramadan juga cari yang muda-muda, ustaz-ustaz, hafiz-hafiz yang muda-muda untuk imam. Karena kalau imamnya masih muda, jangan semangat. Kalau imamnya tua kali, jangan jadi semangat. Takbiratul ihram saja semangat. Allahu Akbar. Baik, sudah jamaah ya. Cukup kalau yang ilmu dari imam mantap, mikrofon mantap, imam mantap itu semua jamaah. Terus yang lain mau sekarang. Beliau ini asal jeda. Di asal jeda itu aku kan ngisi rutin kajian ini asal jeda setiap malam Rabu. Jadi setiap malam Rabu di Masjid Haji Mustafa Musa itu pada maghrib sampai isya aku datang itu sebelum azan. Aku dengar azannya di Batu Raja di Baru Siku itu loh, anak yang masih kecil suaranya mirip dengan Ustaz Sawal Mubarak. Nah, itu azan paling bagus. Mirip muazzin Istiqlal sekarang Ustaz Sawal Mubarak itu ikut azan itu. Ya. Jadi azan itu bagusnya tersentuh. Pernah kontak ke Nasir. Aku juga yang di Mustafa kalau dia belah ke malam baru. Aku masih kata yang bagusnya. Tapi saya ini nafasnya pendek. Yang muazzin tapi lemahnya. Ya. Terus itu dari nada Ustaz Sawal Mubarak. Memang imam ini memang mode-mode dulu di As-Sajdah. Ya, aku malah berbuka doa. Ada ustaz lain yang marotnya itu rata-rata kalau di santai itu marotnya yang sudah memang ahli lemah itu. Cuma jangan sih. Iya, itu tetap tidak. Bukan. Yang lain apa itu? Ya. Jadi kita baca istiqomah, berebut sholat pertama, berebut yang jangan berebut jadi imam. Alhamdulillah.